Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya hadir sedikit larut malam karena ingin menemani malam hari kalian dengan menceritakan satu cerita mistis. Dan kali ini kembali tentang pocong. Enggak. Kali ini ada sebuah cerita yang dikirim oleh Doni Permana tentang dua kakak beradik yang tersesat di alam gaib selama 7 hari ketika mereka selesai mengerjakan suatu pekerjaan di daerah Sumedang. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Terdapat dua kakak beradik laki-laki namun tidak kembar. Hanya beda 2 tahun umurnya. Mereka sedang diselimuti rasa yang sangat bahagia karena kurang dari seminggu lagi sang kakak akan menikah. Dia telah menemukan cinta sejatinya untuk melepas status lajangnya. Sang kakak bekerja di bidang bangunan, sementara adiknya bekerja di perusahaan listrik atau PLN. Kurang dari 4 hari lagi, sang kakak akan menikah. Dan di saat itu, adiknya mendapatkan tawaran untuk memasang instalasi listrik di sebuah rumah yang sedang dibangun di daerah pedalaman kota Sumedang. Alhamdulillah, ada rezeki buat kakak untuk menambah acara pernikahannya, ucap adik dalam hati setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut. Pulanglah dia ke rumah untuk meminta izin kepada ayah, ibu, dan kakaknya. Izin pun diberikan oleh kedua orang tuanya. Namun ibunya hanya berpesan jangan sampai tidak datang ke acara pernikahan kakaknya. Dan saat adiknya mempersiapkan pakaian yang akan dibawa di dalam kamar, sang kakak masuk ke dalam dan menutup pintu kamar. "Dek, kakak ikut pasang instalasi listrik ya. Lumayan buat tambahan nikahan kakak," ucap kakak setengah berbisik. Karena tahu ibu dan ayahnya tidak akan mengizinkan. Toh dia sedang dipingit, alias tidak boleh kemana-mana. "Yang bener aja kak, gak mau ah. Justru adik mau bilang ke kakak sebelum berangkat. Adik mau minta maaf, takut kerjaan belum beres, jadi gak bisa hadir di acara pernikahan kakak. Dan estimasi waktu perjalanan juga membutuhkan waktu seharian. Belum lagi kita ngerjainnya. Lagian ayah dan ibu juga gak bakalan ngizinin," jawab sang adik yang tidak menyangka kakaknya malah ingin ikut. "Kita kerja cepat aja dek. 2 hari perjalanan pulang pergi, 1 hari pengerjaan. Masalah izin kakak pergi diam-diam aja. Lumayan dek buat tambahan nikahan kakak uangnya," rayuan sang kakak pada adiknya. "Kalau gagal nikah karena kerjaan belum beres gimana?" tanya adik. "Ah udah, biar kakak yang ngatur. Belum beres mah kakak pulang duluan aja. Justru kakak khawatir kalau adik kenapa-napa. Ini kali pertama adik keluar daerah. Pokoknya semua resiko kakak tanggung jawab sendiri. Gak bakalan libatin adik," tegas sang kakak sambil memelas. Adiknya pun terdiam, hanyut dalam lamunan resiko negatif yang dapat mengakibatkan terganggunya acara pernikahan kakaknya. "Ayo berangkat, gak usah banyak mikir," sang kakak membangunkan lamunan adiknya. Dan tidak taunya, semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas, termasuk pakaian kakaknya. "Bu, ya, adik berangkat dulu ya. Doain supaya kerjaannya lancar," pamit sang adik kepada orang tuanya. "Iya, ibu doain." "Assalamualaikum," ucap sang adik sambil mencium tangan kedua orang tuanya. "Waalaikumsalam, hati-hati kerjanya. Dan jangan lupa, sebelum acara nikahan kakakmu, kamu harus sudah sampai di rumah," pesan sang ibu. "Iya bu, dadan usahakan kerja cepat." "Bu, kakak ikut nganterin adik ke depan ya. Sekalian mau main ke rumah teman buat ngasih tahu mau nikah bentar lagi," ucap sang kakak. Ada-ada aja kamu kak. Ya udah hati-hati," jawab sang ayah sambil menggelengkan kepala
seakan dia tahu tujuan sebenarnya. Dengan ucapan bismillah, berangkatlah mereka berdua ke kantor tempatnya bekerja. Dan di sana sudah ditunggu oleh yang punya rumah yang menyuruh mengerjakan pemasangan instalasi listrik di rumah yang sedang dibangun. Kemudian berangkatlah mereka bertiga menggunakan kendaraan bis umum. Dari terminal Cianjur menaiki bis jurusan Sumedang. Mulai dari jam 9 pagi berangkat sampai di kota Sumedang pada jam 12 siang. Kemudian naik ojek sekitar 2 jam. Namun ojek hanya sampai ke satu kampung dekat jalan raya. Di sana dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih selama 4 jam. Jalan setapak mereka lalui dan harus melewati beberapa bukit untuk sampai ke rumah tersebut. Jadi total kurang lebih 10 jam dan 1 jam istirahat perjalanan dari Cianjur ke tempat tujuan. Tidak ada yang aneh ataupun hal ganjil ketika di perjalanan, selain adanya pertigaan jalan saja. Pemandangan sangat indah, rimbunya pepohonan, naik turun bukit, banyaknya monyet, serta suara burung dan binatang lainnya, menandakan keasrian alam di pedalaman kampung tersebut masih sangat terjaga. Tepat azan maghrib, mereka pun sampai di tempat tujuan dan beristirahat di rumah yang satunya lagi. Kemudian sholat maghriblah mereka, lalu disuguhkan makan, dan selepas sholat isya, mereka pun tidur nyenyak. Capek ketika perjalanan dan harus bekerja ekstra cepat besok pagi. Keesokan paginya setelah bangun tidur, sang kakak beradik tersebut langsung mengerjakan pemasangan instalasi listrik dengan profesional, teliti, rapi, hati-hati, dan ekstra cepat. Pemasangan yang biasanya paling cepat 2 hari atau paling lama 3 hari beres, dalam 1 hari dengan hasil yang memuaskan tidak asal-asalan, pekerjaan pemasangan instalasi listrik pun akhirnya selesai. Yang punya rumah pun sampai sangat kaget karena kurang lebih pada jam 5 sore semua sudah beres. Cepat banget ya ngerjainnya. Hasilnya juga bagus. Kalian berdua kayak yang dikejar-kejar waktu. Pujian dan tanya dari tuan rumah sambil melihat hasil pekerjaan pemasangan instalasi listriknya. Kakak saya hari Minggu mau menikah, Pak. Makanya kita ngerjainnya dengan ekstra cepat. Untuk hasil pekerjaan silakan dicek ulang dulu sebelum kami pulang, karena sore ini juga kita mau pulang ke Cianjur. Jawab Dadan menjelaskan kenapa kerja mereka buru-buru. Oh, pantesan kalau begitu ceritanya. Untuk hasil bapak sangat puas, rapi, bagus pokoknya. Nih, upah buat kalian, bapak kasih ekstra juga. Hitung-hitung hadiah aja. Kalian ingat, pertigaan sebelum masuk kampung kan? Itu sebenarnya jalan pintas menuju jalan raya. Di jalan sana juga suka ada tukang ojek. Paling setengah jam perjalanannya juga. Tapi di sana, bismillah aja, niat kalian juga baik. Ucap sang tuan rumah tidak menjelaskan ada apa di sana. Gak sampai 4 jam jalan kaki, Pak. Ya udahlah, kita jalan ke sana aja. Ini terima kasih upahnya ya, udah diberi lebih. Kita berangkat dulu ya, Pak. Maaf, kita buru-buru kerjanya. Ucap sang kakak sambil mengambil upah dan meninggalkan tuan rumah setelah berpamitan. Singkatnya, hingga sampailah mereka berdua di pertigaan yang dimaksud. Yakin mau jalan di sini? Jelas sang adik sebelum memasuki jalan tersebut. Yakin, niat kita kan baik, cuma numpang lewat doang. Jalan sini katanya jalan pintas, cuma setengah jam. Kita bismillah aja. Jawab sang kakak sambil melanjutkan perjalanan memasuki jalan tersebut. Belum 10 menit berjalan, ada sebuah cahaya yang sangat terang di depan. Paling jaraknya sekitar 20 meteran. Yang ternyata itu adalah sebuah perumahan yang sangat mewah, megah sekali. Dari desain bangunan, arsitekturnya sangat wow sekali. Rumah-rumahnya sangat megah semua. Halaman depannya luas, pagar besi yang tinggi-tinggi seperti istana, menandakan yang punya rumah sultan semua. Ada sebuah gerbang besar dan megah sebelum memasuki perumahan tersebut. Yakin, Kak, mau masuk ke dalam perumahan? Tuh lihat, walaupun pada bagus, tapi rumahnya sama semua.
ucap sang adik ragu untuk melewati gerbang masuk gapura. Namanya juga perumahan, Dek. Pasti sama semua rumahnya. Kakak pernah kerja di perumahan, walaupun tidak sebagus ini desain rumahnya. Super keren ini mah. Udah, gak apa-apa. Ayo lanjut jalan aja. Kita kan lagi dikejar waktu, jawab sang kakak sambil melanjutkan perjalanan. Tadinya mereka berdua akan izin dulu untuk masuk melewati perumahan di gerbangnya, tapi ternyata di sana tidak ada satpam yang berjaga, hanya ada posnya saja. Ya sudahlah, jadinya mereka berdua langsung masuk begitu saja tanpa permisi dan tanpa menengok lagi ke belakang. Mereka berdua jalan lurus sambil melihat kanan kiri rumah-rumah yang sangat megah. Perkiraan baru jam 6:30 malam. Karena lampu rumah, lampu pagar, dan lampu jalan sudah menyala. Sampai mentok di ujung jalan yang ada rumahnya, jalannya jadi bercabang kanan dan ke kiri. Ini kanan apa kiri ya, Dek, jalannya? Tanya sang kakak. Kanan aja coba, Kak. Setiap mentok oleh rumah, jalannya bercabang ke kanan dan ke kiri. Sampai mentok lagi, jalannya bercabang lagi, dan terus saja seperti itu. Hingga kurang lebih 8 jam mereka berjalan, namun tidak juga menemukan ujung dari perumahan tersebut. Jadi perumahannya seperti labirin, hingga mereka berdua pun tidak kuat lagi untuk melangkahkan kaki. Dan di sana pun tidak ada satu orang yang bisa ditanyakan. Mereka berusaha masuk ke dalam rumah, namun setiap rumah pagarnya dikunci. Padahal ada bel di dalam rumah tersebut. Dan mereka pun memencet bel itu satu persatu. Namun yang ada hanya suara musik dari bunyi belnya saja. Namun tidak ada satu orang pun di perumahan ini yang bisa ditanyakan jalan keluar. Mereka berdua terduduk lesu di depan pagar rumah. Hampir 8 jam mereka berdua berjalan tanpa membawa bekal. Tapi bagusnya di luar pagar setiap rumah ada keran air, jadi mereka tidak merasa kehausan. Hanya lemas karena perjalanan saja. Gimana nih, Kak? Bukannya cepat pakai jalan pintas ini malah nyasar, keluh sang adik sambil mengelus betis kakinya. Nasi udah jadi ketan, Dek. Udah jadi bubur kali, Kak, bukan ketan, jawab sang adik kesal. Ketan juga bisa, Dek. Kita sholat isya dulu aja, berdoa minta petunjuk dan jalan keluar. Di situasi seperti ini kita harus tenang, jangan panik. Yang ada nanti malah celaka. Lagian kita tidak diganggu juga kan? Mau ini perumahan jin atau perumahan manusia juga. Sabar, tenang, banyakin doa aja sama Allah, jawab sang kakak agar adiknya tidak panik. Iya, Kak, aku ikut kakak aja, jawab sang adik lemas sekali nadanya. Mereka pun sholat isya berjamaah, beralaskan sarung yang dibawa di tas, dan sholat memakai celana panjang. Setelah selesai sholat, karena mulai lelah, mereka pun bersiap untuk tidur. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan jalan keluar di saat hamba-Mu sedang tersesat ini. Saya tidak mau acara pernikahan kakakku batal, ya Allah, doa sang adik sebelum tidur sambil meneteskan air mata. Mereka pun tertidur pulas tanpa adanya gangguan dari makhluk astral ataupun manusia. Hingga singkatnya pagi pun tiba. Adik kakak itu pun terbangun kesiangan, mungkin karena capeknya perjalanan berputar-putar ketika tadi malam. Bila ada yang menanyakan waktu, tidak ada yang membawa jam, apalagi handphone, karena kejadian ini terjadi di tahun 1980. Mereka pun melanjutkan perjalanannya mencari jalan keluar. Dan masih tidak ada satu orang pun juga di sana saat itu. Benar-benar sebuah labirin yang terbuat dari rumah-rumah mewah. Setiap mentok oleh rumah, jalannya bercabang lagi, kanan kiri bercabang lagi, belok sana belok sini, balik lagi ke tempat semula, belok lagi, pulang lagi, mentok lagi. Pokoknya terus seperti itu hingga matahari terbenam. Mereka berdua terus berjalan, namun tidak menemukan jalan keluar. Begitupun jalan masuknya ketika mereka datang. Kak, perutku lapar banget, tubuhku juga lemas, keluh sang adik. Kakak juga sama, Dek, perut kakak lapar dan tubuh kakak lemas.
Anggaplah kita sedang puasa. Bayangkan ibu dan ayah gak punya nasi untuk dimasak saat berbukanya. Yang sabar, kuatkan hatimu dek, dan banyakin doa aja. Mungkin ini cobaan dari Tuhan yang menguji kesabaran kita. Kakak ikhlas kalau harus batal nikah juga, karena gak bisa keluar dari sini dek. Justru kakak bahagia karena bisa ada di sini. Coba kalau adik sendiri, gak bisa dibayangkan betapa sedihnya kakak. Udah, jangan mikirin lagi kakak yang akan nikah. Kita berjuang dulu aja agar bisa keluar dari sini, ucap sang kakak sambil meneteskan air mata untuk memotivasi hati adiknya. Iya kak, ucap sang adik sambil dipeluk oleh kakaknya. Kita istirahat dulu aja. Besok kita lanjutkan lagi agar tubuh kita tidak terlalu lemas karena belum makan. Ayo, kita sholat maghrib dulu, ajak sang kakak. Mereka istirahat dan tidur setelah sholat isya. Hanya air yang menjadi pelepas lapar dan dahaga mengisi perut mereka. Sebenarnya banyak sekali obrolan di malam itu. Membayangkan sedihnya keluarga di rumah, sedihnya calon istri karena batal nikah, namun dikuatkan dengan kebesaran hati karena sebenarnya mereka sudah ikhlas. Bisa keluar, alhamdulillah. Tidak juga mereka siap menerima jika ajal tiba. Karena kakaknya tahu manusia bisa bertahan paling lama kurang lebih 1 atau 2 minggu kalau hanya air yang menjadi asupan tubuhnya. Subuh pun tiba. Karena matahari belum terlihat, mereka sholat berjamaah. Dan selepas sholat, adiknya memberi saran. Kak, gimana kalau di setiap ketemu cabang jalan kita beri tanda dengan gundukin batu seperti polisi tidur? Benar juga. Jadi ada sebuah tanda kalau kita telah melewati jalan ini, jawab kakak. Mereka pun langsung memulai menggundukkan batu, memberi tanda dengan tujuan bahwa jalan ini pernah dilalui. Kebetulan semua depan pagar ada sebuah parit kecil dan ada banyak batunya. Karena kalau rumah, halaman, tanaman, pagar rumah, bahkan catnya pun sama persis. Jadi tidak bisa membedakannya. Berangkatlah mereka berdua melanjutkan perjalanan pada pagi itu. Berarti ini adalah hari kedua di perumahan labirin ini. Dan hari keempat juga saat dimulainya perjalanan sampai pagi ini. Termasuk hari penentuan karena besok adalah hari pernikahan kakaknya. Bismillah. Mereka mulai dengan langkah yang cepat di pagi buta itu. Seakan mendapatkan suntikan tenaga. Hanya 2 kali memberi tanda, batu digundukin seperti polisi tidur saat bertemu persimpangan jalan. Jika jalan mentok, terus ada jalan kanan kiri. Mereka menutup jalan yang kiri kalau melanjutkan jalan yang ke kanan. Hingga akhirnya tidak tahu bagaimana ceritanya, mereka berdua tersandung batu saat berjalan dan terjatuh. Saat terbangun, mereka berada di halaman makam yang lumayan luas. Ada 10 makam. Setiap makam dipagari oleh besi dan area makam dikelilingi pohon bambu dan pohon mahoni. Hanya ada 1 gapura jalan masuknya. Sang kakak minta balik lagi melalui jalan gapura. Mungkin itu jalan pertama saat memasuki area makam. Tapi adiknya meminta membuka jalan, menyibak semak belukar di samping pohon mahoni yang sangat besar. Karena terdengar suara mobil dan motor. Mungkin itu jalan pintasnya, pikir adiknya. Sang kakak hanya menurut mengikuti adiknya. Dan benar saja, di bawah sana ada jalan kampung dan di ujung jalan ada gapura. Ada pangkalan ojek dan ojeknya juga. Mereka pun minta diantarkan oleh si Amang tukang ojek ke tempat bis yang ada jurusan Sumedang ke Cianjur. Pulanglah mereka di hari terakhir sebelum pernikahan. Nah, itulah cerita yang diceritakan oleh bapakku bersama kakaknya ketika muda dulu. Karena ceritanya kuanggap ada sesuatu yang ditutupi oleh bapak, jadi aku pun menuju ke tempat Uwak untuk menanyakan lebih lanjut dan lebih jelas bagaimana cerita sebenarnya. Maka pada pagi harinya, aku pun memutuskan untuk mengunjungi Wak Cece, yaitu kakak dari bapakku. Tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai ke rumah Wak Cece, dan kebetulan saat sampai di rumahnya,
Beliau sedang duduk menikmati secangkir kopi hitam kesukaannya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk ke dalam." Jawab salam dari dalam karena pintu rumah terbuka. "Wak, sehat?" ucapku sambil mencium tangan kakak dari bapakku. "Sehat? Ada angin apa? Pagi-pagi sudah datang ke sini?" "Udah lama juga nggak pernah datang ke sini," jawab istri dari Uwak, yang kebetulan mereka berdua sedang berbincang. "Sengaja datang, mau menanyakan kejelasan sebuah cerita," ucapku langsung menuju inti pembicaraan. "Cerita apa?" tanya Wak Cece. "Cerita Uwak dan bapak waktu masuk ke alam jin dan tersesat pas 1 hari lagi Uwak mau nikah. Ending kisahnya nggak enak banget didengar," jelasku. Bukannya menjawab, Wak Cece malah menghirup rokok dalam-dalam sambil melihat langit-langit rumah dan senyum-senyum sendiri. "Lah, malah senyum-senyum sendiri?" tanyaku karena melihat ekspresi Wak seakan langsung flashback ke kejadian yang dialaminya waktu itu. "Sedih dan bahagia aja," jelasnya singkat. "Ceritainlah Wak," pintaku. "Ya sedih kalau sampai nggak ada pertolongan dari Tuhan yang menurunkan malaikat yang menolong kami berdua saat itu. Mungkin bapakmu dan Uwak sudah meninggal. 7 hari, bahkan lebih kalau tidak salah, kami berdua tersesat di sebuah labirin perumahan yang sangat mewah dan luas. Niatnya mau cari jalan pintas, tapi malah tersesat dan hampir meninggal juga karena sangat lelah dan lemas. Orang hanya air minum yang menjadi asupan tubuh, gak makan apapun sama sekali," jelas Uwak ke inti cerita. "Malaikat penolong? Bukannya tersandung batu ya Wak? Jadi Uwak dan bapak tersadar dan ternyata Uwak berada di sebuah pemakaman yang dikelilingi pohon bambu dan pohon mahoni?" tanyaku. "Oh, jadi bapakmu nyeritainnya seperti itu endingnya?" jawab Uwak sambil tertawa terbahak-bahak. "Iya Wak, lah kok malah tertawa?" "Pas bapakmu cerita, ada ibumu enggak?" Uwak malah bertanya balik. "Iya Wak, semalam pas cerita ada ibu juga ikut mendengarkan. Tapi pas di akhir cerita kayak yang ragu nyeritainnya. Makanya aku datang ke sini karena penasaran dengan endingnya." "Sini, dekatkan telingamu," Uwak bisikin endingnya ya. "Takut ibumu cemburu Don, karena malaikat penolongnya seorang bidadari yang sangat cantik tapi tak bersayap." "Hah? Bidadari? Pakai acara bisik-bisik ceritainnya?" tanya istri dari Uwak, karena istrinya juga ikut mendengarkan. "Kesandung batu nemu jalan keluarnya. Tamat," jawab Uwak. Aku pun menjadi semakin penasaran akan kisahnya. Mengapa Uwak juga menutupinya? "Wak, ceritain coba Wak." "Ya itu ending ceritanya kesandung batu. Kalau nggak percaya, tanya aja kakekmu. Dia juga tahu kisahnya. Malahan dia pergi ke alam jin lagi sama bapakmu," jelas Uwak. "Hah, sama aja Wak sama bapak." Wak Cece pun tertawa sendiri terbahak-bahak. "Saya pamit dulu Wak, mau ke rumah kakek." "Makan dulu Don." "Cepet-cepet tamat, baru juga datang," aja Uwak. "Nanti aja Wak, pamit ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Emang gimana endingnya?" tanya istri Uwak yang ternyata juga penasaran. "Kesandung batu." Aku pun pergi dari rumah Uwak untuk melanjutkan mencari kebenaran dari kisah bapak dan juga Uwakku. Singkat cerita, setelah beberapa saat perjalanan menggunakan sepeda motor, sampailah di rumah kakek. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk saja ke dalam," terdengar jawaban dari dalam rumah. "Ayo makan bareng," ajak kakek yang ternyata sedang makan. Sebelum menanyakan kebenaran cerita, aku pun makan bersama kakek karena saat itu memang belum makan. "Jadi kamu datang ke sini karena penasaran akan kisah bapak dan Uwakmu ya?" ucap kakek setelah ku jelaskan maksud dan tujuanku. "Iya kek,
Jawabku setelah kami berdua selesai makan. Kata bapak ketemu jalan keluarnya karena kesandung batu. Tapi kata Wak ditolongin bidadari tak bersayap. Tapi bilangnya sambil bisik-bisik karena ada istrinya. Jelasku. Jadi dari mana kakek harus mulai menceritakan? Endingnya aja kek. Jadi begini cerita sebenarnya. Setelah setiap ketemu pertigaan jalan, kakak beradik itu menjajarkan batu sebagai tanda kalau mereka berdua telah melewati jalan tersebut. Tak terhitung jumlah belokan pertigaan jalan yang diberi tanda gundukan batu. Dari mulai pagi buta sampai matahari akan tenggelam, ujung jalan dan jalan keluar dari perumahan sangat mewah dan megah tersebut belum juga ketemu. Saya capek dan, ucap sang kakak dikala senja akan datang. Semangat kak, ini hari terakhir. Kakak harus jadi menikah. Kita harus menemukan jalan keluar. Suntikan semangat diberikan oleh adiknya. Kakak beradik itu pun berjalan kembali, saling membopong satu sama lain. Namun di saat matahari akan tenggelam, tenaga mereka berdua telah habis mencapai batasnya. Kakak beradik tersebut terjatuh di depan sebuah pintu pagar rumah yang sangat mewah. Tubuh mereka berdua ambruk saking lemasnya, berjalan dari pagi hingga petang. Kakak ikhlas, kita sudah sampai di sini, ucap kakak saat terjatuh. Iya kak, maafin aku ya, aku juga udah gak kuat berjalan lagi. Di saat mereka terjatuh dan pasrah akan keadaan, tiba-tiba pintu gerbang pagar rumahnya terbuka sendiri. Otomatis kakak beradik itu menengok dan melihat ke dalam rumah. Ada satu sosok perempuan yang sangat cantik keluar dari pintu rumahnya, memakai baju kebaya berwarna kuning dengan rambut yang dikepang. Dia berjalan menghampiri kakak beradik yang terbaring di luar rumahnya. Kalian berdua mau kemana, Kang? Udah beberapa hari ini saya perhatikan kalian muter-muter terus. Mau maling ya? Tanya perempuan yang sangat cantik itu setelah sampai di depan rumah. Kita berdua bukan maling, hanya tersesat saat mencari jalan pintas, Nyai. Jelas sang adik. Kenapa bisa masuk ke sini dan cari jalan pintasnya ke sini? Tanyanya. Diberitahu penduduk pribumi kalau jalan sini lebih cepat ke jalan raya. Jelas sang kakak. Mari masuk dulu. Kalian berdua pasti kelaparan dan gak ada niatan jahat pastinya ya, ucap Nyai. Iya, kita berdua sangat kelaparan, Nyai, jawab mereka berdua hampir bebarengan. Namun di saat kakak beradik itu mau berdiri dan berjalan, tubuhnya menolak karena sudah tidak punya tenaga lagi. Tubuh kakak beradik itu pun ambruk. Kemudian perempuan cantik itu pun membantu mereka berjalan dengan membopongnya. Sisa-sisa tenaga terakhir yang dimiliki ditambah suntikan tenaga perempuan muda yang sangat cantik membuat sang adik mampu berdiri dan berjalan sambil dibopong, meninggalkan sang kakak untuk masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, dibawalah mereka berdua satu persatu masuk ke dalam rumah yang sangat mewah dan megah bak istana itu. Mereka berdua dibawa ke dalam kamar dan dibaringkan. Tunggu sebentar ya, saya mau bawa makanannya dulu, ucap perempuan itu ketika kakak beradik dibaringkan di ranjang kamar. Tidak lama berselang, perempuan yang sangat cantik itu kembali lagi ke dalam kamar sambil membawa nasi serta lauknya. Duduk saja di ranjang, tidak usah bangun, biar makannya saya suapin. Hal pertama yang dialami dalam hidup kedua kakak beradik itu, disuapi oleh seorang perempuan yang sangat cantik. Suapan demi suapan masuk ke dalam mulut mereka berdua. Hampir 5 piring nasi penuh mereka berdua makan dengan lahapnya sambil disuapi. Masih lapar? Tanya perempuan itu. Alhamdulillah kenyang, Nyai, jawab mereka hampir bebarengan. Sekarang kalian berdua istirahatlah, tidur biar esok tenaga kalian pulih kembali sepenuhnya, ucap wanita itu. Dan mereka berdua pun menurut. Perempuan yang sangat cantik itu pun keluar kamar setelah menyuapi makan. Kakak beradik itu pun langsung tertidur pulas.
Hingga tak terasa malam berganti pagi. Sang adik terbangun karena ada air hangat yang menyentuh kulitnya. Nyai, ucapnya saat terbangun di pagi hari. Ternyata perempuan tersebut sedang mengelap kaki adiknya dengan kain memakai air hangat. Biar sekarang saya yang urus kalian, jawabnya. Obrolan tersebut membangunkan tidur nyenyak dari sang kakak. Dia tidak menyangka ternyata perempuan itu sedang membersihkan tubuh adiknya menggunakan kain yang dibasahi air hangat. Dan setelah tubuh adiknya bersih, kini giliran tubuh kakaknya yang dibersihkan. Belayan dengan penuh kasih sayang membersihkan tubuh kakaknya, membuatnya lupa seharusnya hari ini dia menikah. Setelah selesai membersihkan tubuh, perempuan tersebut pun menyuapi mereka berdua. Jika kalian berdua masih belum kuat berdiri, berbaring saja di ranjang sampai tenaganya benar-benar pulih, ucapnya setelah selesai menyuapi makan. Iya, terima kasih banyak, Nyai. Perempuan tersebut pun meninggalkan mereka berdua kembali keluar kamar. Siang harinya, Dadan bangun untuk ke air dan mau menunaikan kewajibannya sholat zuhur. Nyai, iya Akang, udah kuat bangun? Iya, kamar mandinya sebelah mana? Mau ke air dan sekalian mau sholat. Mari saya antar. Diantarkanlah Dadan ke kamar mandi. Kemudian setelah selesai, Dadan pun melaksanakan sholat zuhur. Begitupun dengan kakaknya yang ikut bangun. Di sore harinya, mereka berdua makan bareng di meja makan yang telah disiapkan. Perkenalkan, nama saya Nyimas Purbasari, ucapnya membuka pembicaraan setelah makan. Nama saya Cece, dan ini adik saya Dadan. Kalian sebenarnya mau kemana? Saya dan adik saya mau pulang, karena hari ini harusnya hari pernikahan saya. Menikah? Saya juga ingin menikah. Lama sekali saya kesepian di sini. Jelas wanita itu. Memangnya keluarga Nyai pada kemana? Dan sebenarnya ini di mana? Tanya Dadan. Saya di sini dan di perumahan seluas ini hanya sendiri dan sudah lama sendiri. Ingin rasanya ada yang menemani, jelasnya. Saya mau menemani Nyai, biar tidak lagi sendiri, karena saya juga masih sendiri, ucap Dadan dengan polosnya. Iyakah Kang? Akang mau nemani saya? Enggak, biar saya yang jadi pendamping hidup Nyai, karena saya juga masih sendiri, jawab sang kakak yang sama-sama langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Akang harus menikah dengan pilihan hati Akang, jawab Nyai Purbasari. Tapi semua sudah terlambat dan hancur berantakan Nyai. Kalaupun saya pulang, saya tidak berani, karena pasti kedua orang tua saya kecewa karena saya batal menikah. Dan udah, kamu pulang aja, biar kakak di sini, pinta sang kakak. Apaan ini kak? Kakak yang pulang harus berani tanggung jawab. Seperti ucapan kakak di awal, apapun resikonya harus diterima. Aku ingin jadi pendamping Nyai di sini, menemaninya yang sangat kesepian, jawab Dadan. Memangnya kalian mau menemaniku di sini? Iya Nyai, jawab mereka berdua hampir bebarengan. Tapi kalian harus pulang dulu, minta restu dari orang tua kalian kalau ingin menjadi pendamping hidup Nyai. Benarkah itu Nyai? Tunjukkan jalan pulangnya. Saat ini juga aku akan pulang dan meminta izin orang tua untuk menyanding Nyai, jawab Dadan. Saya juga mau pulang, mau minta restu lagi dan tanggung jawabin dulu semuanya karena batal menikah, ucap kakaknya. Buktikan kesungguhan kalian berdua jika ingin menyanding saya. Jalan keluarnya ada di pintu belakang, jelas Nyai. Baik Nyai, sekarang juga saya akan pulang. Saya pasti kembali Nyai. Aku menunggu kalian. Siapapun yang datang akan aku terima. Dengan hati riang gembira, kakak beradik itu pulang melalui pintu belakang untuk bersaing setelah diberitahu kalau jalan keluarnya ada di sana. Dan saat pintu belakang dibuka, ternyata ada jalan raya dan lalu lalang kendaraan. Di sana ada pangkalan ojek, ucap Nyai saat pintu belakang rumah dibuka.
Terima kasih Nyai, saya pasti kembali, ucap Dadan. Kakak yang akan kembali ke sini, bukan kamu. Setelah berpamitan lewat pintu belakang, kakak beradik itu berjalan ke arah pangkalan ojek yang diberitahu oleh perempuan tersebut. Kebetulan kala itu azan Isya berkumandang. Mang, antarkan kita berdua ke jalan yang ada bis tujuan Cianjur, pintas sang kakak. Berangkatlah, jawab Amang ojek tanpa banyak pertanyaan. Singkat cerita, sampailah di jalan yang ada bis jurusan Cianjur. Setelah menunggu beberapa saat, bis pun datang dan mereka berdua pun naik untuk pulang. Kurang lebih sekitar tengah malam, kakak beradik itu telah sampai di rumah. Bu, Pak, maafin Cece yang malu-maluin keluarga. Tiba-tiba Cece berucap demikian ketika sampai di rumah. Kamu ini ngomong apa tengah malam begini? Ngelantur, jawab sang ibu. Saya membuat gagal acara pernikahan, tapi ini bukan salah Dadan. Saya yang maksa ingin pergi untuk kerja nyari tambahan untuk biaya pernikahan, tapi harus pulang terlambat karena tersesat, jelas sang kakak. Sang ibu pun terkejut mendengar ucapan anaknya yang bilang gagal nikah. Gagal gimana kamu ini? Orang nikahan kamu masih 2 hari lagi, jelas sang ibu. Jangan bercanda bu. Sang kakak kaget mendengar jawaban ibunya. Kegaduhan pun membangunkan ayahnya yang sudah tertidur. Malam-malam berisik. Ini pak, anak kita ngelantur, baru datang juga bilang minta maaf karena gagal nikah. Saat mendengar jawaban ibunya, Dadan melamun dengan tatapan kosong. Wah, gak bener ini mah bu. Bawain air, pinta bapak yang langsung tahu situasi kedua anaknya. Segelas air putih dibacakan doa-doa, kemudian dicipratkan ke muka kedua anaknya. Dan seketika mereka berdua pingsan tidak sadarkan diri. Kenapa ini pak? Apa yang terjadi? Tanya sang ibu. Sudah, biarkan saja, mereka nanti juga bangun sendiri. Masih syukur mereka berdua bisa pulang, jelas singkat sang bapak. Singkat cerita, kakak beradik ini pun sadar kembali. Alhamdulillah, kalian berdua sadar juga, ucap bapak ketika kakak beradik itu sadar hampir bebarengan. Mereka berdua pun menceritakan kembali kejadian yang dialami dan siang malam berganti hari. Namun nyatanya hanya beberapa jam saja yang mereka alami di alam gaib. Dan pagi harinya dengan berat hati kakaknya jadi menikah, harus merelakan bidadari yang sangat cantik kepada adiknya. Nikahin dia dan ajak bapak untuk menyandingi Mas, ucap sang kakak setelah akad nikah. Keesokan harinya Dadan mengajak bapaknya untuk melamar perempuan yang disukainya pada pandangan pertama. Tanpa banyak pertanyaan, bapak Dadan setuju untuk mengabulkan permintaan untuk melamar perempuan tersebut. Berangkatlah bapak dan anak ke Sumedang lagi. Dan kurang lebih 10 menit perjalanan untuk sampai ke Gapura dengan berjalan kaki. Dan yang akan kamu lamar itu bangsa jin, ucap bapak menghentikan perjalanan. Hah? Bangsa jin pak? Tanya Dadan. Iya, bangsa lelembut. Kalau kamu menikahinya, kamu tidak akan lagi kembali ke alam manusia. Tidak bisa lagi ketemu bapak dan ibu beserta kakak dan adik-adikmu lagi, karena itu perjanjiannya. Perempuan itu telah menghadap ke bapak. Syarat nikahnya, kamu harus jadi penghuni gaib selamanya. Serius pak? Jawab Dadan mengubah ekspresi kebahagiaan menjadi hilang seketika ketika mendengar penjelasan dari bapaknya. Bapak gak bohong kan? Emangnya kapan bapak bohong? Bapak gak pernah bohong. Sengaja bapak ikutin kemauanmu dan kita buktikan bareng-bareng. Tapi pilihan masih ada padamu dan saya. Jangan dulu dijawab, kita kesana dulu. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Barulah Dadan tambah percaya ucapan bapaknya, karena
Perumahan yang sangat mewah itu tidak ada. Yang ada hanya beberapa makam besar-besar yang dikelilingi pepohonan bambu. Dan gapura masuknya bertuliskan petilasan Sumedang Larang. Saya nggak jadi menikah, Pak. Kita pulang lagi aja. Saya ingin bersama keluarga. Keputusan Dadan diambil di depan gapura masuknya. Saya terima keputusanmu, Kang. Terima kasih telah menepati janjimu untuk datang kembali. Namun syaratnya memang demikian. Akang harus berada di alam Nyai selamanya. Tiba-tiba perempuan sangat cantik memakai kebaya kuning telah berdiri di dalam gapura. Itu, Pak, perempuannya, ujar Dadan. Maafkan saya, Nyai. Saya lebih menyayangi orang tua, ucap Dadan kepada perempuan tersebut. Saya mengerti. Saya pamit, Akang, jawab perempuan cantik itu dan seketika menghilang. Oh, jadi begitu kek ceritanya. Pantas saja Uwak sama bapak gak berani nyeritain endingnya di depan istri-istrinya. Orang mereka berdua rebutan perempuan cantik. Ya, begitulah cerita sesungguhnya. Baiklah guys, itu dia cerita untuk malam ini. Sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Bang Doni Kurniawan, yang merupakan pengalaman nyata dari bapak dan uaknya dulu ketika masih remaja. Bang Doni ini selalu mengklaim cerita-cerita yang dibagikan kepada kita semua merupakan sebuah cerita asli. Tapi terserah kalian ya untuk percaya atau tidak. Baik, terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk like dan supportnya. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.